Kita menghadapi tantangan-tantangan yang sebenarnya tidak mudah begitu untuk swasembada. Tapi buktinya bahwa Indonesia sudah mengumumkan swasembada pada 2025 gitu, walaupun memang ada banyak tantangan. Nah, kalau kita sudah bicara tentang tantangan-tantangan ini, tentu kita harus bicara tentang peran dari penyuluh, termasuk di dalamnya adalah Tani Ternak Indonesia untuk ini, Pak ya. Jadi kalau kita bicara soal tantangan-tantangan besar yang harus dihadapi, apakah kemudian ada solusi kreatif yang kemudian dipikirkan Pak Hendra oleh Tani Ternak Indonesia begitu untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita gitu, selain daripada apa yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, Pak? Silakan. Makasih Pak Sony. Kami antusias sekali, malah bangga sekali. Petani-petani khususnya Kupang sangat menerima kami. Nah, kami sudah mensimulasi perhitungan bisa nggak sih IP 300? Bisa. Bisanya apa? Kita kasih angkanya. Bapak Beni tanam tanggal 15 Desember 2025. Absolutely yakin tanggal 20 Maret itu pasti akan panen. Kita masih punya jeda kurang 3 minggu 2 hari. Nanti tanggal 15 April kita tanam lagi, tanggal 20 Juli kita panen. Berikutnya tanggal 15. Itu baru setengah tahun ya, Pak ya? Baru setengah tahun. Nanti tanggal 15 Agustus kita tanam lagi. Nanti di tanggal 20 November kita panen lagi. Itulah cycle-nya setahun 3 kali. Itu kami capture semuanya, kami dampingi. Bahkan di tahun 2025 kami punya ada komitmen sama beberapa petani untuk melakukan IP 300. Itu. Terus kreativitasnya dari kami membuat kalender namanya 3W. 3W itu tepat takar, tepat waktu. Jadi seperti tadi Bapak Beni bilang, ayo Bapak Ibu petani di daerah lain kalau mau belajar kapan sih pemupukannya di berapa HST, pemakaian MOC-nya di berapa HST. Di Bapak Beni sudah sangat paham banget karena Bapak Beni sudah pakai 3 musim Bapak ya. Sudah 3 musim. Nah, kita membuat satu kalender baik dosis pupuk makronya, urea, NPK, KCL, dan juga untuk mikronya. Oh ya, saya perkenalkan bahwa mineral organik cair MOC 37 Plus ini mikro. Jadi isinya itu mineral tok. Dia nggak ada makronya. Makanya kita menggabungkan antara mikro dan makro. Nah, jadi di setiap petani Pak Sony, kita akan memberikan resume. Satu catatan tanamnya tanggal berapa, penyemprotan MOC-nya pertama berapa HST, pemupukan pertamanya berapa HST. Memang untuk hasil yang lebih maksimal, kami lagi mau mendobrak kebiasaan petani yang lama. Biasanya petani itu mupuk cuma 2 kali. Nah, kita mau arahkan bahwa pemupukan itu harus 3 kali di usia 10 HST, di usia 28 HST, sama di 42. Sehingga pada saat pengisian di masa generatif itu harus ada pemupukan. Kita siapin makanannya. Jadi kaitannya dengan tadi pertanyaan Pak Sony, kreativitas apa? Kami membuat kalender 3W Pak, tepat takar, tepat waktu. Demikian Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Hendra. Tapi kan kita juga berpikir satu hal yang penting ya Pak, bahwa lahan kita harus berkelanjutan, kemudian juga pertanian kita itu harus tetap dijaga. Kan biasanya orang berpikir begini, kalau saya terlalu memaksa lahan saya, nanti juga akan menjadi masalah ke depan. Itu terkait dengan itu, kira-kira Pak Hendra bisa memberi pencerahan ke kita gitu, bagaimana Pak? Keren banget Pak Sony. Itu kita nggak usah khawatir Bapak Ibu, bahwa apa, kita punya yang namanya kapur sama sulfur. Jadi banyak orang tua berbicara tentang kalau terlalu sering dipakai diolah lahannya, nanti istilahnya unsur haranya atau tanah keras segala macam. Nggak usah khawatir. Jadi ada 2 ini, kita sama-sama mengingat kapur sama sulfur. Artinya apa? Kalau pH-nya turun, yuk Bapak Mama semuanya tebar kapur sehingga pH-nya nanti menjadi normal 7 sampai 7,5. Normalnya 7 sampai 7,5. Apabila pH-nya naik, asam tinggi, sebarlah sulfur. Sehingga dia nanti akan netral kembali. Kita menuju kepada 7 sampai 7,5. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, manfaatkan teknologi, rajin-rajin hubungin Ibu Sarah PPL Kupang Tengah khususnya dalam hal ini perihal penggunaan kapur sama sulfur. Dan ini pengaplikasiannya itu pada saat persiapan lahan. Sehingga pada saat kita ngebajak, ngeluku, menyisir, 3 hari setelah itu baru kita pindah tanam. Demikian Pak. Ada ilmunya itu ya Pak ya. Siap. Jadi harus bisa dipelajari gitu ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Hendra.